Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat walaupun proses pelajaran kita daring, tetapi kita tetap harus semangat mengikuti pembelajaran pada masa pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, baiklah anak ibu semua, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu KD 3.3, yaitu memahami beriman kepada hari akhir. Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari akhir. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Jadi sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian iman kepada hari akhir, Ibu akan mengulas sedikit apa itu pengertian iman. Nah, pengertian iman itu adalah menurut bahasa yaitu percaya, sedangkan menurut istilah yaitu meyakini dengan sepenuh hati, yaitu diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Itu adalah pengertian iman. Nah, kemudian apa itu pengertian beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir ini adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta dan segala seisinya pada satu saat nanti akan mengalami kehancuran. Iman kepada hari akhir ini disebut juga itu hari kiamat. Di hari kiamat ini pasti akan datang, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Itu surah Al-Hajj ayat 7. Jadi dari surah Al-Hajj ayat 7 dapat kita simpulkan bahwa hari kiamat itu suatu saat pasti akan datang. Jadi apa tugas kita sebagai ciptaan Allah? Harus wajib percaya dan memenuhi dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa nanti suatu saat nanti hari kiamat itu pasti akan datang. Jadi kapannya datang hari kiamat itu kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas kita terhadap hari kiamat tersebut dan mempersiapkan bekal nanti menuju hari akhir. Itu pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, itu macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Macam-macam kiamat ini terbagi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro ini disebut juga kiamat kecil. Jadi apa yang dikatakan dengan kiamat sugro? Kiamat sugro ini adalah berakhirnya sebuah kehidupan sebahagian dari makhluk
yang ada di permukaan bumi ini atau di alam semesta ini. Itu yang dikatakan kiamat sugro. Jadi kiamat sugro ini apa contohnya? Contoh kiamat sugro ini adalah seperti kematian, kemudian bencana alam. Apa bencana alam ini? Seperti kejadian tanah longsor, kemudian kejadian banjir, kemudian terjadi gempa bumi. Itu termasuk salah satu contoh dari kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro ini apa yang dikatakan dengan kiamat kubro? Kiamat kubro ini adalah disebut juga dengan kiamat besar. Yang dikatakan kiamat besar ini adalah sebuah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di dunia maupun di semesta ini. Atau kiamat sugro ini disebut juga adalah hari kiamat. Jadi itu yang dikatakan kiamat sugro, kiamat kubro. Di kiamat kubro ini adalah kiamat besar. Jadi berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ini, tidak ada tersisa sedikit pun. Jadi bagaimana gambaran sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Qari'ah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Jadi itu bagaimana gambaran kiamat kubroh atau hari kiamat itu ya seperti tadi, seperti laron berterbangan. Kemudian nama hari akhir. Di sini Ibu menjelaskan nama-nama hari akhir, tidak keseluruhannya. Yang pertama di sini Ibu menjelaskan nama-nama hari akhir itu alam barzakh. Jadi alam barzakh ini apa yang dikatakan alam barzakh? Alam barzakh ini adalah yaitu dikenal dengan alam kubur. Jadi alam barzakh ini disebut dengan alam kubur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah alam barzakh ini adalah merupakan satu pintu gerbang yang menuju akhirat atau batas yang batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi alam barzakh ini adalah satu gerbang menuju gerbang akhirat dan atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Itu alam barzakh. Yang seterusnya hari dibangkitnya manusia dari alam kubur menuju kepada satu tempat, yaitu pada mahsyar. Jadi menempuh yaumul ba'ats ini adalah seluruh manusia akan dibangkit di alam kubur. Jadi kapan prosesnya dibangkitnya manusia di alam kubur? Ketika sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Apa artinya? Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Jadi proses dibangkitnya manusia dari alam kubur ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya yang kedua. Jadi itu
Apabila Israfil meniupkan trompetnya yang kedua, disitulah hari dibangkitnya manusia dalam kubur. Bagaimana keadaan manusia ketika itu? Bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Surga ini adalah tempat orang-orang yang baik, tempat orang-orang yang melaksanakan perbuatan yang baik. Yang kedua adalah neraka. Neraka adalah dipertempatkan atau diperuntukkan oleh Allah orang yang melaksanakan perbuatan keji dan mungkar semasa hidup di dunia. Jadi itulah penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Nanti kepada anak-anak Ibu telah membagikan beberapa kelompok, yaitu 4 kelompok. Jadi setiap kelompok 4-5 orang, ada yang 5, ada yang 4. Jadi di sini kepada kelompok 1, Ibu silakan diskusi tentang pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian kelompok 2 silakan berdiskusi itu macam-macam hari kiamat. Kemudian kelompok 3 nanti yaitu materinya adalah nama-nama hari akhir. Kemudian kepada kelompok 4 adalah yaitu tentang surga dan neraka. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Jadi itulah adalah kelompoknya masing-masing mempertanggungjawabkan materi yang telah Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak Ibu semua, di sini pelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan. Yang pertama yaitu apa itu pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian pengertian iman kepada hari akhir ini adalah mempercayai dengan sepenuh hati, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Itu beriman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua adalah macam-macam hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Macam-macamnya yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro ini adalah kiamat kecil. Apa yang dikatakan kiamat sugro ini adalah berakhirnya sebuah kehidupan sebagian dari makhluk hidup. Yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro ini adalah disebut dengan kiamat besar. Jadi yaitu sebuah berakhirnya kehidupan makhluk di dunia ini maupun di semesta ini. Di berakhirnya seluruh kehidupan yang berada di muka bumi ini. Di yang ketiga adalah yaitu nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir adalah yang pertama alam barzakh. Yang kedua adalah yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats ini artinya dibangkitnya manusia dalam kubur. Yang ketiga adalah yaumul masyar. Yaumul masyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia. Yang keempat adalah yaumul hisab. Yaumul hisab ini adalah hari perhitungan. Yang kelima adalah yaumul mizan, itu hari pertimbangan. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum pelajaran ditutup, Ibu akan memberikan tugas kepada anak Ibu semua. Tolong kerjakan tugasnya di rumah, yaitu tentang meringkas catatan atau meresum tentang beriman kepada hari akhir. Jadi nanti anak-anak Ibu tolong dikerjakan tugasnya di rumah. Kemudian pertemuan berikutnya nanti Ibu akan memeriksa tugas kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.